Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Brilian Sucihandayani dengan NIM 221200356. Program Studi Pendidikan Guru MI Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menerangkan mata pelajaran bimbingan konseling. Simak baik-baik ya teman-teman. Di sini saya akan menerangkan tentang penyebab fenomena bullying di sekolah dasar atau di MI dan cara mengatasi bullying tersebut. Nah, pengertian bullying tersendiri yaitu bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi seperti ejekan, hinaan, dan ancaman. Seringkali beberapa tindakan ini mengarah ke perbuatan agresif. Dan bullying adalah tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan cedera fisik serta psikologi bagi yang menerimanya. Jadi, bullying ini sangat bahaya karena korban bullying tersebut bisa efeknya fatal. Efek korban bullying itu efeknya bisa sampai dewasa nanti. Di sini ada contoh-contoh bullying. Contoh bullying yang pertama yaitu bullying verbal. Contoh bullying yang kedua yaitu bullying fisik. Ketiga, bullying sosial. Keempat, bullying dunia maya. Kelima, bullying seksual. Dan yang keenam, finalis bullying. Penyebab bullying yang terjadi di sekolah yaitu ketidakseimbangan kekuatan, kurangnya empati, pengaruh lingkungan, dan faktor psikologi. Nah, penyebab bullying ini terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan. Maksud dari ketidakseimbangan kekuatan yaitu di sekolah itu kan sering terjadi ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Nah, biasanya yang lebih kuat itu membuli sama yang lebih lemah. Jadinya itu tidak baik, kurangnya empati. Nah, bullying itu terjadi juga karena rasa kurang empati, tidak peduli. Misalnya ada teman kita yang membuli teman yang lain. Nah, kita sebagai orang yang melihat perilaku bullying tersebut, sebaiknya kita mencegah perbuatan tersebut. Bukannya kita cuman cuek aja, itu sering disebut kurangnya empati. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini bisa disebabkan jika satu orang membuli orang lain, itu teman-temannya itu juga ikut membuli. Jadi satu membuli, semuanya ikut membuli, itu tidak baik. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Nah, misalnya kita membuli orang yang lebih cacat dari kita. Contohnya dia punya kekurangan fisik. Nah, itu juga termasuk bullying, kita membuli. Nah, sebaiknya jika ada teman kita yang seperti itu, ada yang cacat fisik, sebaiknya kita berteman, bukan kita malah membuli. Dan faktor bullying itu paling sering terjadi yaitu di faktor keluarga, faktor sekolah, media massa, faktor budaya, sama yang terakhir faktor teman sebaya. Maksudnya apa kok bullying terjadi di faktor keluarga? Bisa jadi kita dibully itu karena kita berasal dari keluarga yang kekurangan. Nah, orang yang di sekolah itu yang sebagai keluarga yang kaya itu membuli keluarga yang kekurangan, itu tidak baik. Jadi sebaiknya
itu dihindari ya. Kita jangan membuli, karena korban bullying, orang yang mendapat perlakuan bullying itu bisa menjadi penyakit mental bagi kita. Bisa jadi kita besok tua faktor psikologis kita jadi terkena gitu. Faktor sekolah itu ya, di lingkungan sekolah itu banyak pembuli, jadi kita ikut-ikutan membuli. Jadi gimana cara mengatasi bullying tersebut? Nah, cara mengatasi bullying tersebut kita dengan cara lapor ke guru BP. Nah, guru BP itu sebaiknya mengatasinya, dan kita sebagai teman itu kita mencegah atau menasihati si pelaku bullying untuk tidak membuli si anak tersebut. Dan di sini yaitu faktor media massa. Maksud faktor media massa, kita kan sering lihat di media sosial, orang yang membuli lewat media sosial itu sekarang lebih banyak ketimbang orang yang membuli lewat omongan. Cara menghadapi bullying di sekolah. Nah, yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi. Nah, kita mensosialisasikan agar kita tidak membuli orang. Yang kedua yaitu membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Nah, kan kita tadi habis sosialisasi bullying, kita sebaiknya membangun lingkungan yang aman. Nah, maksudnya kita semuanya berteman, jangan saling membuli. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan sosial. Nah, agar kita tidak dibully lagi, kita sebaiknya melatih keterampilan sosial kita. Misalnya kita serawung kepada teman kita dan lain-lain lah. Yang keempat yaitu menangani pelaku bullying. Nah, menangani pelaku bullying yaitu kita bisa lapor ke guru BP, itu mendukung korban bullying. Nah, korban bullying itu justru malah kita dukung, kita rangkul. Agar apa? Agar korban bullying tersebut tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian. Bukan kalau ada korban bullying kita malah jauhi, itu tidak baik ya. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan cara melaporkan bullying. Nah, ketika ada korban bullying, kita sebaiknya mengajarkannya untuk melaporkan ke guru BP, melaporkan si pelaku bullying. Nah, kita latih menjadi mental yang kuat, mental yang kendel gitu. Dan kesimpulannya di sini yaitu dengan memahami penyebab dan cara mengatasinya, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang dengan baik tanpa rasa takut terhadap bullying. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan di sini? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.